Kita juga berbangga dengan bangsa Indonesia, dengan bahasa Indonesia, dengan negara Indonesia, kan begitu. Fanatisme itu wajar, asalkan bukan fanatisme buta. Kalau fanatisme buta itu tidak melalui rasio yang sehat, pemikiran yang sehat. Pokoknya kalau golonganku salah benar dibela, itu kan sudah fanatisme buta. Patokannya adalah kebenaran. Fanatisme itu wajar, ya. Bahkan kita harus fanatik. Bagaimana tidak? Wong Sumpah Pemuda itu adalah fanatisme. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu. Itu kan fanatisme. Tapi fanatisme yang benar. Kalau saya sudah lama berpikir begitu, artinya kita tidak harus membela sesuatu, tapi itu salah, gitu loh. Jadi kita jangan membela sesuatu dengan membuta. Kalau sesuatu itu memang salah, ya kita sampaikan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 536. Halaman 536 surah Al-Waqiah ayat 75. Halaman 536 surah Al-Waqiah ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azimun innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknunil la yamassuhu illal mutahharun. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknunil la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinuna wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falaula idza balaghatil hulquma wa antum hina idzin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma
in kana minal muqarrabina farawhum wa rayhanum wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulum min hamimin wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahu haqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita buka halaman 345. Halaman 345 surah Al-Mu'minun ayat 53. Oh, ayat 51, ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Al-Qur'an, mulai dari tartilnya sampai sedikit kita mencoba menggali makna-makna yang terkandung di dalam ayat demi ayat, yang semuanya semoga dapat mendorong peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak, kita lanjutkan. Wa inna hadhihi, dan sesungguhnya hadhihi ini, artinya apa yang disampaikan oleh para rasul itu langkah pertama yang disampaikan oleh para rasul itu adalah memberi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keesaan
Allah, kemahakuasaan Allah. Wa inna hadhihi, dan sungguhnya ini, artinya apa yang disampaikan oleh para rasul. Para rasul di mana? Karena dalam beberapa ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan telah mengutus beberapa orang rasul secara bergantian, secara silih berganti, mulai dari Nuh dan seterusnya sampai pada Nabi Isa, bahkan sampai kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing rasul itu menyampaikan tentang satu ajaran prinsip, yaitu tentang keesaan Allah, tentang keesaan Allah. Itu merupakan prinsip dari nabi-nabi sebelumnya, dari rasul-rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Prinsipnya sama, dari sumber yang sama juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada ayat ini yang merupakan lanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya, Allah menegaskan wa inna hadhihi, dan sungguhnya ini, apa yang disampaikan oleh para rasul itu, ummatukum, yaitu agama kamu, ummatan wahidah, sebagai agama yang satu, dari sumber yang satu, dari Allah. Di sini ada kata umat yang selama ini kita maknai atau memberi makna umat itu sekelompok manusia. Tapi di sini umat itu, atau dalam jamak, bentuk jamaknya umamun. Jadi umat itu tunggal, umamun jamak daripada umat. Kata umat berasal dari amma ya ummu. Jadi umat itu berasal dari kata amma ya ummu. Amma ya ummu. Amma ya yang artinya berkisar, yang pertama jadi anutan. Arti yang kedua, orang yang dituju. Arti yang ketiga, bisa juga berarti gerakan. Ibu disebut ummun karena ibu yang dituju dari anak-anaknya. Mulai lahir, bahkan mulai kehamilan, kemudian lahir, anaknya lengket dengan ibunya. Nah, dalam bahasa Arab, ibu itu ummun. Dan sering kalau anak-anak saya kepada uminya almarhumah itu bilang ummi, ibu. Karena ummun itu adalah orang yang dituju oleh anak-anaknya. Imam sholat disebut imam, yang memimpin sholat itu disebut imam karena yang menjadi ikutan, anutan. Anutannya di mana? Kalau imamnya belum takbir, makmumnya jangan bertakbir. Kalau imamnya belum ruku, makmumnya jangan ruku. Begitu seterusnya. Artinya pemimpin sholat itu disebut imam karena dia menjadi anutan, menjadi ikutan. Dan beberapa arti yang lain. Termasuk di sini arti daripada ummatukum ummatan wahidah. Itu artinya agama, diartikan sebagai agama. Wa inna hadhihi, dan sungguhnya ini, artinya apa yang disampaikan oleh para rasul itu, yang merupakan ajaran prinsip yang disampaikannya. Ummatukum, yaitu agama kamu, wahai para rasul,
ummatan wahidah, sebagai agama yang satu, bersumber dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih ditekankan kepada pengikut-pengikut para rasul itu, bukan apa namanya semata-mata untuk para rasul itu sendiri. Karena kalau rasul-rasul itu jelas sudah paham bahwa prinsip ajaran itu adalah tentang keesaan Allah, keesaan Tuhan. Nah, yang dimaksud di sini adalah umatnya, pengikutnya. Ditekankan bahwa agama itu adalah agama yang satu, bersumber dari sumber yang satu, yaitu Allah, yaitu prinsip ajaran tentang keesaan Tuhan. Wa ana rabbukum, dan aku rabbukum, yaitu Tuhan kalian. Wa ana rabbukum, dan aku, kata Allah, firman Allah, rabbukum, yaitu Tuhan kalian. Rabbun itu adalah yang menjaga, yang memelihara dan mendidik. Jadi Rabbun. Wa ana rabbukum, dan aku rabbukum, yaitu Tuhan kalian. Karena itu fattakuni, maka hendaklah bertakwa kalian kepadaku. Dengan jalan apa? Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat, dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Pada ayat sebelumnya, pada ayat 51, Allah mengajak para rasul itu untuk makan, agar para rasul itu juga makan minat thayyibati. Tapi ketika makan, makanlah minat thayyibat, dari yang baik-baik, dari yang halal-halal dan bergizi. Tentu yang sesuai dengan tuntunan agama atau yang sesuai dengan selera kamu, selagi selera itu tidak bertentangan dengan apa yang dituntunkan dalam agama. Di dalam satu kaidah disebutkan begini: al-aslu fil muamalah. Di dalam redaksi yang lain, al-aslu fi syai'i al-ibahah malam yadulla dalilun ala tahrimiha. Ini kaidah usul. Al-aslu fil muamalati, ada redaksi lain bisyai'i al-ibahatu. Malam yadul dalilu ala tahrimiha. Wal aslu fil ibadati at-tahrim malam yadulla dalilu ala ibahatiha. Ini kaidah. Al-aslu fil muamalah
Yang asal, hukum asal dalam muamalah, muamalah itu adalah relasi horizontal sesama manusia. Relasi horizontal sesama manusia, urusan kerja, urusan makan dan sebagainya, urusan politik termasuk, urusan pemerintahan termasuk. Al-aslu fil muamalah, muamalah itu bergaul artinya. Bergaul itu artinya relasi horizontal sama makhluk, sama manusia. Dalam beraksi yang lain, fisyai dalam sesuatu, al-ibahat, semuanya boleh. Kalau relasi horizontal, semuanya boleh. Malam yadullad dalilu ala tahmirimiha, selama tidak ada dalil yang menunjukkan atas keharaman sesuatu itu. Artinya tidak ada hukum yang tegas tentang keharamannya. Itu asalnya boleh. Makan apa saja boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi sebaliknya, wal aslu fil ibadah, dalam urusan ibadah, relasi vertikal dengan Allah, at-tahrimu, haram. Kecuali ada dalil yang memperbolehkan. Artinya dalam urusan ibadah kita tidak boleh membuat-buat sendiri. Harus ada aturan-aturan yang tegas dari Allah. Tapi urusan relasi horizontal, kita boleh bebas. Apa saja bisa kita lakukan, asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Urusan makan juga begitu. Urusan makan dengan begitu. Tentang urusan makan ini, perlu saya sampaikan yang lebih detail ya. Allah telah menetapkan beberapa ketentuan tentang hal-hal yang dapat kita makan dengan menjelaskan yang diharamkan. Karena kalau menjelaskan yang dihalalkan terlalu banyak, sehingga di sini Allah menjelaskan yang diharamkan. Yang diharamkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Ini berbicara tentang ayat sebelumnya, tentang perintah Allah kepada para rasul untuk tidak melupakan kemanusiaannya. Artinya normal saja, rasul itu normal saja, harus menjaga dan memelihara kemanusiaannya. Karena begitu beliau harus makan. Nah, yang dimakan itu adalah yang baik-baik, yang halal-halal, dan sesuai dengan selera. Selagi selera yang disesuaikan dengan selera itu tidak ada ketentuan yang mengharamkan. Ada Pak Guru? 173 benar. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanitturra ghairu baghin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah, yang haram-haram. Yang halal-halal terlalu banyak sehingga tidak disebutkan yang halal, tapi yang disebutkan di sini yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Al-maitah, bangkai. Baik bangkai yang memang bangkai, atau sembelihan yang tidak tepat sesuai aturannya. Misalnya nyembelih, kemudian karena berontak misalnya binatangnya, kemudian diangkat, diberi lagi. Nah, itu sudah bangkai. Sebelum putus dua saluran makan dan saluran nyawa, sebelum putus semua, kemudian diangkat, ternyata setelah diperiksa tidak putus satu, dikembalikan lagi, itu bangkai. Jadi bukan hanya bangkai karena mati, ya mati, itu bangkai. Tapi juga binatang yang sudah disembelih, tapi cara menyembelihnya tidak tepat.
itu juga bangkai. Al-maitah. Waddama dan darah. Nah, kalimat darah ini di sini di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang dibaca tadi itu sifatnya mutlak. Artinya umum. Umum. Karena demikian, untuk menghindari kesalahpahaman tentang darah ini, di dalam surah Al-An'am, ayat 145, coba biar tuntas. Sebab saya ditanyakan ini kira-kira bulan Dzulhijjah yang lalu, ada yang tanya 145 Pak Guru. Kulla ahidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa ayyakuna maitatan aw daman Masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskon uhilla bi ghairillahi bi famanitturra ghairu bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Artinya, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir. Sudah, sampai di situ aja. Darah yang mengalir. Kalau dalam surah Al-Baqarah darat toh. Artinya umum ini. Pokoknya darah haram. Tapi ditaksis dengan surah Al-An'am ini. Tidak semua darah. Tidak semua darah. Damah masfuhan. Yang haram itu darah yang mengalir. Misalnya sembelih airnya mengalir kemudian ditadai. Itu darah mengalir. Kemudian dimasak jadi apa namanya itu? Dede ya. Nah, itu yang haram. Lah terus yang tidak haram di mana ya? Yang melengket di tenggorokan ketika sembelih kan ada bekas-bekas darah. Nah itu Bu, enggak apa-apa. Halal. Nah, di sini saya punya kitab namanya Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam minal Quran. Berbicara tentang ma huwa hukmud damil ladzi yabqa fil aruqi wal lahmi. Apa hukum darah yang melekat pada urat nadi, tenggorokan dan pada daging. Ya. Kan ada sisa-sisa darah di situ. Tapi kan tidak mengalir. Yang di tenggorokan. Misalnya mau nyate, Pak Mutik mau nyate, ada sisa darah itu, tidak apa-apa. Buat bakso misalnya. Yang haram itu daman masfuhan. Ini ilmu, sudah ilmu ijtihad ini ya, ilmu jadi mujtahid ini. Jadi antara ayat tentang pelarangan jenis-jenis makanan yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu yang bersifat umum, damun. Waddama, jadi innama harrama alaikumul maitata, bangkai, waddama dan darah. Tidak ada ikatan apa-apa di situ. Secara umum darah haram semua. Tapi dalam surah Al-An'am yang sifatnya apa namanya muqayyad itu artinya dibatasi. Itu jelas, jadi ad-daman masfuhan, darah yang mengalir. Saya tanyakan, mungkin yang tanya itu sudah belum paham betul, yang penting darah haram. Saya tanya, kemudian saya jelaskan begini, dia ngengkel, loh masa iya darah haram, tidak halal. Ya ini jelas saya bacakan ini, audaman masfuhan. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah, qul la ajidu, katakan wahai Nabi Muhammad, la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin, tidak aku dapatkan dari apa yang diwahyukan Allah kepadaku itu haram
kecuali ayyaku namanya tatan bangkai atau daman masfuhan atau darah yang mengalir. Darah yang tidak mengalir seperti yang saya sebutkan tadi, sisa melekat di tenggorokan bekas pembelian atau di di dagingnya, itu halal. Di sini ibaratnya begini. Ittafaqal ulama ala annad-dama haramun najisun. Ulama bersepakat bahwa darah itu haram dan najis. La yukalu wa la yuntafa'u bihi. Tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Dijual macam darah yang mengalir itu dijual, itu tidak boleh. Haram. Wa qad dzakara ta'ala ad-damahuna, dan sungguh telah menjelaskan Allah kata darah itu hahuna, artinya dalam surah Al-Baqarah yang pertama, mutlakon, secara mutlak. Pokoknya yang namanya darah haram. Wa qayyadahu fil an'ami, dan Allah membatasinya. Kata yang mutlak, yang umum itu fil an'ami dalam surah Al-An'am yang disebutkan pada ayat 145 itu. Itu ya, jelas ya, Pak? Itu satu pengertian darah. Kenapa saya berbicarakan soal ini? Karena menyangkut makanan di sini. Ketika Allah memerintahkan agar supaya para rasul itu juga makan, jangan melupakan kemanusiaannya, maka kemudian ada kaitannya dengan sesuatu yang dimakan. Minat thayyibat, dari yang baik-baik dan dari yang halal-halal. Wa'malu sholihan, dan berbuatlah pada amal-amal saleh. Jadi Allah menyentuh di situ. Semua sama, mulai dari Rasul pertama tentang hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan, itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan pada ayat 52 tentang prinsip ajaran ketuhanan, yaitu kemahaesaan Allah. Tapi fataqatta'u amrohum, ayat berikutnya, fataqatta'u amrohum, maka kemudian mereka memecah-mecah. Fataqatta'u, maka mereka memecah belah. Taqatta'u ini berasal daripada kata qata'ah. Qata'ah, memutus, memecah. Qata'ah, qata'ah, sudah beda. Itu canggihnya bahasa Arab. Qata'ah memutus atau memotong atau memecah. Tapi ketika ada tasdidnya di sini, qata'ah memecah-mecah, memotong-motong, mencabik-cabik. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, memutilasi, dipotong-potong-potong. Kalau motong begini saja, qata'ah. Tapi kalau dipotong-potong, dimutilasi, itu namanya qata'ah dengan ada tasdidnya. Di sini menggunakan tasdid, fataqatta'u. Mereka memecah belah. Jadi pengikut Rasul itu yang disebutkan Rasul-Rasul yang mulai dari Nabi Nuh dan seterusnya sampai kepada Nabi terakhir, sudah tahu ajarannya seperti itu, khususnya tentang prinsip ketuhanan, kemahaesaan Allah. Kemudian mereka mencabik-cabik dan memotong-motong. Nah, berkaitan dengan ini Rasulullah bersabda begini, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Umat Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang Yahudi 71 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala snaini wa sab'ina firqatan. Dan umat Nasrani itu pecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala talatin wa sab'ina firqatan. Dan umatku, kata Nabi, berpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi sudah diramalkan oleh Rasulullah menjadi 73 golongan. Pokok daripada yang 73 ini ada 6.
ada Jabariyah, ada Qadariyah, dan seterusnya itu ada 6. Masing-masing pecah dengan sekte-sekte yang kecil-kecil. Sehingga jumlahnya mencapai 73 golongan. An-najiyya minha wahidah, kata Nabi. Yang selamat di antara yang 73 itu hanya 1. Kata Nabi. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka, Rasulullah? "Humul ladina ala ma ana alaihi wa ashabi." Mereka itu adalah orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah sahabat-sahabatku. Ini yang kemudian diistilahkan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ma'ana humul ladina ala ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi perpecahan itu sudah terjadi. Perpecahan itu sudah terjadi. Nah, ahlus sunnah ini ada istilah lain, yaitu sunni. Pernah dengar sunni? Yeah. Nah, sunni itu untuk membedakan dengan syiah. Jadi golongan sunni, golongan syiah. Nah, kalau sunni itu artinya bukan syiah. Apalagi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, artinya golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan berpegang teguh dengan apa yang diputuskan oleh para sahabat Rasul. Karena di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ashabi kan nujum." Sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Berbintang. Lebih-lebih sahabat-sahabat besar, akabirus sahabah, seperti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu 4 sahabat yang mengganti Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini Khulafaur Rasyidin. Sahabat yang lain tidak bergelar Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau ada sebutan Khulafaur Rasyidin, yang 4 ini. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat besar yang lain seperti Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abi Hurairah, dan beberapa sahabat-sahabat besar. Itu karena kata Nabi, "Ashabi kan nujum." Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kepada siapapun mereka itu kamu ikut, ihtadaitum, engkau akan mendapatkan petunjuk. Dari sini kemudian ulama menggariskan bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan mengikuti lampah-lampah atau athar para sahabat, ya, terutama sahabat-sahabat besar. Fataqatta'u amrohum, maka kemudian mereka memecah-mecah atau berpecah belah, mereka memecah belah mereka amrohum kepada urusan mereka, maksudnya kepada agama mereka. Di agama Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Di agama Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Di umat Islam sendiri pecah menjadi 73 golongan, lebih banyak lagi. Ada Qadariyah, Jabariyah, Rafidhah, dan seterusnya. Nah, terjadinya ketegangan-ketegangan di antara lain pemicunya antara lain itu. Ada Khawarij, macam-macam. An-najiyah minha wahidah, yang selamat, kata Nabi, minha, dari 73 golongan itu, pecahan itu, wahidah, yaitu hanya 1. Ditanyakan oleh sahabat, "Man-hum ya Rasulullah?" Yaitu mereka yang berpegang teguh pada sunnahku dan atar-atar sunnah-sunnah para sahabat. Ini yang dipegang teguh oleh ulama sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tentang ajaran-ajaran yang diterapkan dalam agama Islam. Sehingga menjadi ada madzhabul arba'ah, mazhab yang 4 dan sebagainya. Fataqattu amru bainahum zubura. Fataqattu, maka kemudian mereka memecah belah amrohum kepada urusan mereka, artinya kepada agama mereka, bainahum, di kalangan mereka sendiri, zuburan, menjadi beberapa golongan. Zuburan itu jamak daripada zaburun. Ada ulama yang memahami zuburan itu kitab. Artinya pecahan-pecahan itu
memiliki atau mengaku memiliki sebuah kitab, di mana kitab itu dianggapnya sebagai kitab sucinya. Misalnya apa? Di India itu, di Pakistan itu apa? Mirza Ghulam Ahmad. Itu kan termasuk pecahan-pecahan itu. Dan itu mereka memiliki kitab-kitab yang dianggap oleh mereka sendiri sebagai kitab sucinya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka tentang kitab sucinya, tentang ajaran-ajarannya. Kullu hizbin, setiap golongan bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka, farihun, merasa bergembira dan berbangga-bangga. Jadi fanatisme maksudnya dengan golongan-golongannya sendiri. Di Madura misalnya ada sering beberapa kali terjadi konflik antara warga sekitar dengan orang-orang Syiah di Bangkalan kalau tidak salah. Di Bangkalan atau di Sampang itu? Di Sampang. Hah? Di Sampang. Di Sampang ya. Ya itu. Karena masing-masing berbangga. Ada fanatisme. Jadi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian dipelesetkan oleh orang-orang partai, kullu hizbin, setiap partai bima ladaihim, dengan apa yang ada mereka, farihun, berbangga dengan partainya sendiri. Kan begitu apa no? Iya, iya. Iya. Ya, fanatisme. Kita juga berbangga dengan bangsa Indonesia, dengan bahasa Indonesia, dengan negara Indonesia. Kan begitu. Fanatisme itu wajar. Fanatisme itu wajar. Asalkan bukan fanatisme buta. Nah, ya, asalkan jangan fanatisme buta. Kalau fanatisme buta itu tidak melalui rasio yang sehat, pemikiran yang sehat. Pokoknya kalau golonganku salah benar dibela, itu kan sudah fanatisme buta. Patok-patokannya adalah kebenaran. Fanatisme itu wajar ya, bahkan kita harus fanatik. Bagaimana tidak? Wong Sumpah Pemuda itu adalah fanatisme. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu. Itu kan fanatisme. Tapi fanatisme yang benar. Kullu hizbin, setiap golongan bima ladaihim, terhadap apa yang ada pada mereka, mulai dari kitab sucinya yang dianggap suci dan terusnya ajaran-ajarannya, farihun, yaitu berbangga atau merasa gembira. Ada fanatisme. Fadarhum fi ghamratihim hatta hin. Fadarhum, ini perintah Allah kepada Nabi. Fadarhum, maka biarkanlah kamu wahai Nabi Muhammad, hum, kepada mereka, fi ghamratihim, dalam kesesatan mereka. Biarkan. Diingatkan sudah, dinasihati sudah, disampaikan secara argumentasi logika yang benar sudah. Mereka tetap saja berada dalam kesesatannya hatta hin, sampai tiba suatu waktu, itu setelah kematiannya. Biarkan. Firman Allah, ayat sabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banin, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Jadi kita doa dulu. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati. Faya Rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir
به قلبي وسمعي ومقلتي وصلي وسلم يا إلهي على النبي وآل وأصحاب بهم نلت بغيتي ويا ربي زدني به علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهداية ويا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجاتي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.